Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Direja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Direja yang berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Senang sekali hari ini, Kamis 13 Januari 2022, kita mengikuti kalam yang kedua kalinya saat kita berada di tahun yang baru. Nah, tema kuliah Alkitab malam saat ini adalah semangat baru, hidup baru. Puji Tuhan. Ayo Ibu Bapak saudaraku terkasih, kita mengawali kalam saat ini dengan kita menyanyi bergembira bersama-sama sebuah lagu yang berjudul Tuhan Menetapkan Langkah-Langkah Orang. Mari kita nyanyi penuh semangat dan penuh sukacita bersama-sama demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari saudaraku, kembali kita mengimani, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan setiap anak-anaknya. Kita nyanyi penuh semangat sukacita bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, ya tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya apabila ia jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bersatu hati untuk membuka di dalam doa. Terima kasih Tuhan, langkah-langkah kehidupan kami memasuki tahun 2022 selalu diatur dan ditata menurut rencana Tuhan yang sangat baik. Kami bersyukur kalau kami sekarang boleh berada dalam sukacita menggunakan waktu belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang akan menaruhkan perkataan firman-Mu di dalam kehidupan kami satu persatu. Hamba-Mu siap dipakai Tuhan menaburkan benih firman-Mu. Dan mari Roh Kudus, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami, menyambut berkat sabda firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami dipersiapkan untuk mengalami kebenaran firman-Mu, mengubah hidup kami menjadi baru.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut pelayanan firman Tuhan pada acara Kalam saat ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mempersiapkan diri menerima berkat firman Tuhan, ayo kita siapkan hati kita dengan berkata, Tuhan, firman-Mu ku pegang selalu. Kita nyanyi bersama lagu ini ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama demikian. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Amin. Mari kita bersama-sama pada saat hari ini mendalami firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 30. Kita akan membaca bersama-sama ayat 11 sampai dengan ayat 13. Mari kita ucapkan bersama-sama, kita baca bareng-bareng ya. Firman Tuhan kita imani demikian. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, tema kalam yang sangat menarik. Tahun baru, semangat baru, hidup baru. Amin. Ayo, ibu bapak, saudaraku terkasih, saya senang satu kali membaca sebuah status dengan kata-kata begini. Luka hati, sakit hati, patah hati. Kenapa itu? Ternyata dijelaskan tidak ditanggung BPJS. Ya, nah menarik sekali. Jadi jangan biarkan kita menyimpan luka hati ya. Jangan biarkan kita mengalami sakit hati berkepanjangan atau mungkin patah hati terus menerus. Stop. Karena ada sebuah peringatan dini, itu semua tidak ditanggung oleh BPJS. Ya. Nah ibu bapak, saudaraku terkasih, bagaimana cara pemazmur menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupnya? Ayo kita belajar dari sikap iman pemazmur. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari membaca bareng saya Mazmur 30 ayat 11. Ya, ayo kita taruh firman Tuhan ini di hati kita dengan bersama-sama membaca begini. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku.
Ibu bapak saudaraku terkasih, sikap iman pemazmur sangat keren. Kalau hidup ini mengecewakan, membuat aku merasa disakiti hatiku, membuat diriku bahkan mengalami kondisi patah hati sekalipun, maka yang aku lakukan adalah aku datang pada Tuhan. Aku berdoa, aku ingin bertemu Tuhan melalui doa-doaku ini. Dan apa yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan dengarlah aku, kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Ibu bapak saudaraku, benar sekali bagaimana gambar di bawah sana menunjukkan. Aku datang kepada Yesus yang akan menyembuhkan hatiku yang hancur. Menarik. Tahun 2021, mungkin kita punya banyak pengalaman yang membuat kita ini hancur hati, sedih, kecewa, banyak menangis. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pemazmur mengajari kita supaya kita datang kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati yang paling dalam, sambil terus berdoa mengatakan, Tuhan dengarlah doa-doaku ini. Oh Tuhan, kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Ibu bapak saudaraku terkasih, seorang anak Tuhan yang pandai membuat gambar humor, menceritakan bagaimana keadaan ekonomi di tahun 2022 belum pulih. Tapi aku enggak boleh kecil hati, aku masih bisa menghibur diriku kok. Bagaimana caranya? Dia ambil uang koin logam 1000-an. Ya, 3. Nah 3 koin 1000-an ini dijejer-jejer, ditaruh bersebelah-sebelahan dengan posisi kayak begini. Lalu dia kasih catatan apa? Ini uangku sama dengan 1M. Karena nolnya ada 9 ya. Aku punya uang 1M padahal cuma 3.000 ya. Ibu bapak saudaraku terkasih, seorang anak Tuhan tidak akan membiarkan dirinya berlarut-larut dengan masa lalu yang mengecewakan. Bahkan termasuk ketika seorang anak muda menceritakan, aku ini pernah merasakan sakit hati diputus pacarku. Lalu apa yang aku lakukan? Sambil bercanda, pacarku itu aku kirimi kata-kata begini. Jangan sebut aku mantan, sebut saja aku alumni. Maksudnya apa? Kali aja kita masih bisa reuni. Ya. Ibu bapak saudaraku, bagaimana anak muda ini tidak membiarkan dirinya terus-menerus larut dalam kekecewaan. Bahkan hari berikutnya saya lihat anak muda ini pasang status yang keren, CLBK. Tapi artinya sudah keren, sangat berbeda dengan arti CLBK selama ini. Kalau selama ini CLBK kan cinta lama bersemi kembali, dia enggak mau. Lalu apa yang dia tulis? CLBK berarti cinta lama berhasil kulupakan. Wow, keren. Bagaimana anak Tuhan ini siap menghadapi hari yang baru, semangat yang baru. Apakah pemazmur juga menceritakan pengalaman seperti ini? Ibu bapak saudaraku, ayo kita baca bareng-bareng Mazmur 30 ayat 12 ya. Kita ucapkan sama-sama firman Tuhan begini. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Indah sekali. Pemazmur seolah-olah mau mengatakan dalam hatiku ini sekarang sudah memiliki kunci jawabannya. Ketika aku datang berdoa, berseru, memohon belas kasih Tuhan supaya Tuhan jadi penolongku. Pemazmur mengimani, aku yang meratap. Hari-hari yang banyak tangisan sekarang diubah Tuhan menjadi orang yang bisa menari-nari dengan gembira.
Kain perkabunganku, tanda duka cita, tanda kesedihan sudah dibuka oleh Tuhan. Sekarang justru pada pinggangku diikat dengan sukacita. Luar biasa. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya jadi ingat sebuah buku yang judulnya bagus banget. Kau ubah ratapku jadi tarian. Karena aku merasakan ada Tuhan yang sangat mengasihi aku. Coba kita periksa sampai dengan saat hari ini. Apakah di antara kita punya pengalaman bahwa ratapanku diubah Tuhan sekarang menjadi tari-tarian. Aku dipanggil untuk masuk tahun 2022 untuk meninggalkan kesedihan ratapanku dan aku siap untuk mengalami kehidupan yang baru, yaitu bergembira menari di dalam Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, hal seperti ini pasti tidak banyak dikenal oleh orang-orang di luar sana. Sampai-sampai di luar sana orang itu pasang status begini. Aku pengen nanya sama Kus Plus. Ya, nanya apa? Gimana caranya? Hati senang walaupun tak punya uang. Ya, ada lagu seperti ini kan ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, nah lagunya kan gitu. Nah, menarik, anak Tuhan ternyata tetap bisa bersukacita dan berbahagia. Menghadapi masa-masa seperti apapun, asalkan Tuhan tetap bersama denganku. Ratapan tangisanku saja bisa diubah jadi tari-tarian. Ya. Seorang anak Tuhan juga katakan lagi dengan sukacita karena gembira. Dia pasang status. Udah paling enak tuh ngomong sama orang Sunda. Ya. Kenapa kalau ngomong dengan orang Sunda itu nyaman dan enak? Iyalah cukup bilang punten nanti dikasihnya mangga. Ya. Orang Sunda kalau kita mau lewat kita pasti ngomongnya punten gitu ya. Nah nanti langsung dijawabnya mangga ya. Mangga tapi artinya bukan buah mangga sih. Ini cuman bercanda saja ya. Ibu bapak saudaraku, menarik pemazmur melanjutkan perjalanan imannya. Seperti pada ayat 13. Ayo saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca Mazmur 30 ayat 13. Bareng-bareng dengan saya ya. Mari kita imani, kita katakan demikian. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Luar biasa. Anak Tuhan mesti belajar dari sikap iman pemazmur. Yaitu tidak akan membiarkan hati jiwaku ini berdiam diri. Kalau aku berdiam diri nanti isi pikiran dan hati serta jiwaku itu macam-macam. Tapi aku dipanggil supaya jiwaku penuh dengan nyanyian mazmur bagi Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh menyanyikan syukurku bagi Tuhan. Tiap-tiap waktu, selama-lamanya pokoknya aku kepingin menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan. Ibu bapak saudaraku terkasih, benarkah sikap ini yang diperlukan untuk kita melanjutkan perjalanan iman di sepanjang tahun 2022? Saya ingin menutup kalam saat ini dengan sebuah kisah cerita. Kisah cerita bagaimana kalau ada orang yang ternyata hancur kehidupannya gara-gara hanya karena pendapat orang lain. Anak Tuhan gak boleh kayak gitu. Mana kisahnya? Ibu bapak, saudaraku, dikisahkan ada seorang gadis muda yang memang sangat suka menari dari kecil. Kepandaiannya menari sangat menonjol. Sehingga gadis muda ini seringkali menjadi juara di berbagai perlombaan tarian yang diadakan. Bahkan gadis muda ini berpikir, dengan apa yang aku miliki saat ini, suatu saat
apabila aku sudah dewasa, nanti aku bisa menjadi penari kelas dunia. Aku membayangkan diriku bisa menari di berbagai negara yang sangat tenar dengan tariannya. Aku bisa menari dipanggil di Rusia, di negara Cina, di negara Amerika, di negeri Jepang. Dan aku membayangkan akan ditonton ribuan orang yang bakal memberi tepuk tangan kepadaku. Itulah impian gadis muda belia ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Suatu hari di kota gadis kecil ini tinggal, ternyata sedang dikunjungi oleh seorang pakar tari yang berasal dari luar negeri. Sosok ahlinya gerakan tarian yang datang dari luar negeri dan saat itu khusus datang di kota tempat gadis muda ini berada. Apa yang terjadi, saudaraku? Pakar ini sangatlah hebat dan banyak bukti dari tangan dinginnya sudah berhasil melahirkan penari-penari kelas dunia. Itu fakta. Nah, gadis muda belia ini ingin sekali menari dan menunjukkan kebolehanku di depan sang pakar tersebut. Bahkan jika mungkin aku ingin memperoleh kesempatan menjadi muridnya. Apa yang terjadi? Menarik sekali. Bagaimana gadis muda ini akhirnya berhasil menjumpai sang pakar seusai sebuah pagelaran tari. Dan langsung gadis muda ini bertanya, "Bapak, saya ingin sekali menjadi penari kelas dunia. Apakah Anda punya waktu sejenak untuk menilai tarianku, Bapak?" Sang pakar tarian ini memandang gadis muda itu. Lalu menjawab apa? "Oke, baik. Menarilah di depanku selama 10 menit. Itu jawab sang pakar tarian. Menarik sekali. Gadis muda ini bersemangat, aku harus pakai waktu 10 menit menari yang terbaik di depan pakar tarian ini. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Belum sampai 10 menit berlalu. Tiba-tiba sang pakar ini berdiri dari kursinya. Langsung pergi meninggalkan gadis muda ini begitu saja. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Bayangkan apa yang terjadi dengan sang gadis muda ini. Ia merasakan hancur hatiku melihat sikap sang pakar. Gadis muda belia ini langsung berlari keluar, langsung pulang ke rumah, langsung menangis terseduh-seduh. Lalu apa yang terjadi dalam hari-hari gadis muda belia ini? Dia dicatat menjadi sosok orang yang benci terhadap diriku sendiri. Ternyata tarian yang selama ini aku bangga-banggakan itu tidak ada apa-apanya di hadapan sang pakar. Bahkan kemudian gadis muda belia ini segera ambil sepatu tarinya dan dia lemparkan masuk ke dalam gudang. Dan sejak saat itu gadis muda belia ini bersumpah, aku tidak akan mau menari lagi. Aku tidak pernah akan menari lagi. Ibu bapak, saudaraku, apa yang terjadi? Puluhan tahun berlalu. Sang gadis muda belia itu sekarang sudah menjadi ibu dengan 3 orang anak. Suaminya belum lama telah meninggal. Dan untuk menghidupi keluarganya, gadis muda yang sekarang jadi ibu 3 anak ini, dia rela bekerja menjadi pelayan di sebuah toko di sudut jalan di kota itu.
Sampai suatu hari diceritakan di kota itu akan ada pagelaran tari yang diselenggarakan di tengah-tengah kota itu. Bahkan pada pemberitahuan itu disebutkan sang pakar tari akan ikut hadir berada di antara para penari muda di belakang panggung. Benar, tampak dari fotonya sang pakar itu nampak tua. Dengan rambutnya yang sudah putih, dan bagaimana ibu muda ini dengan 3 orang anaknya menyempatkan diri datang ke pagelaran tarian tersebut. Lihat, seusai acara, ibu yang membawa ketiga anaknya ini segera menerobos ke belakang panggung. Segera ia ingin mencari sang pakar tarian tadi. Dan ia ingin memperkenalkan ketiga orang anakku kepada sang pakar tarian ini. Apa yang terjadi? Apakah perjumpaan itu berhasil? Luar biasa. Ternyata sang pakar tarian itu masih sangat mengenali ibu muda ini. Dan kemudian mereka bercerita secara akrab. Apa yang dimunculkan oleh ibu muda ini ketika ia bertanya, "Bapak, ada satu pertanyaan yang mengganjal di hatiku. Ini tentang penampilanku waktu menari di hadapan Anda bertahun-tahun yang silam. Sebegitu jelekkah penampilanku saat itu, Pak? Sehingga Bapak langsung pergi meninggalkan aku begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata pun?" Apa jawab sang pakar tarian itu? Bapak pakar tarian itu menjawab, "Oh iya, saya ingat betul peristiwanya. Terus terang, saya belum pernah melihat tarian seindah yang kamu lakukan waktu itu. Saya rasa kamu akan menjadi penari kelas dunia. Saya tidak mengerti mengapa kamu tiba-tiba berhenti dari dunia tari," jawab sang pakar. Ibu muda ini sangat kaget dan terkejut mendengar jawaban sang pakar. Ia protes, "Bapak, ini tidak adil. Sikap Bapak telah mencuri semua impianku. Kalau memang tarianku bagus, mengapa Bapak meninggalkan aku begitu saja ketika aku baru menari beberapa menit? Seharusnya Anda memuji aku dan bukan mengacuhkan aku begitu saja kan? Mestinya saya masih bisa menjadi penari kelas dunia, bukan hanya menjadi pelayan toko." Sang pakar tari itu menjawab dengan tenang, "Saya rasa saya telah berbuat dengan benar. Anda kan tidak harus minum anggur 1 barel untuk membuktikan anggur itu enak atau enggak. Demikian juga saya enggak harus menonton Anda 10 menit untuk membuktikan tarian Anda yang memang bagus. Ketahuilah, malam itu saya sebenarnya juga sudah sangat lelah setelah pertunjukan. Maka sejenak saya meninggalkan Anda untuk mengambil kartu nama saya. Dan saya berharap Anda mau menghubungi saya keesokan hari. Tapi yang terjadi Anda malah langsung pergi ketika saya sedang keluar." Saudaraku, lihatlah, kehidupan manusia rapuh. Kehidupan manusia seringkali membutuhkan didukung oleh orang-orang di sekitar. Namun kadangkala justru orang-orang di sekitar itu bisa menghancurkan impian hidup ini, bukan? Jadi, kalau kita berada di tahun 2022 saat ini, panggilan kita sangat jelas,
Yang aku perlukan justru aku membangun keakrabanku dengan Tuhan. Dialah sumber semangat hidupku. Dialah yang akan membentuk kehidupanku menjadi baru. Aku tidak takut menghadapi hidup seperti apapun, asalkan Tuhan selalu dekat bersamaku. Kiranya firman Tuhan pada kalam saat ini sungguh mengubah hidup saudara dan saya. Kita bersepakat melanjutkan perjalanan iman di tahun yang baru. Tahun 2022 menjadi tahun kemenangan iman bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau kita katakan amin. Satu lagu penutup kita nyanyikan bersama. Bahwa aku memilih tetap memegang salib-Mu ya Kristus. Kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Saudaraku, hidup dalam keputusasaan itu adalah kesia-siaan. Namun hidup di dalam Tuhan ada pengharapan. Ada tangan Tuhan terulur buat saudara dan saya. Mari kita nyanyikan bersama. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Saudaraku, tahun 2022, mari kita jalani digandeng tangan Tuhan yang berlubang paku. Sebab dialah sumber pengharapan dan kekuatan hidup saudara dan saya. Jangan takut. Sungguh Tuhan mau mengubah hidup kita menjadi baru. Tidak ada yang mustahil. Kasih cinta Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kembali kita nyanyikan lagu ini. Yang kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin
darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Amin. Mari kita mohon doa berkat bersama. Terima kasih untuk kalam hari ini Tuhan. Kami punya pengharapan yang baru, semangat yang baru, dan hidup yang baru. Tuntun kami melanjutkan perjalanan iman kami di sepanjang tahun 2022. Firman Tuhan akan kami pegang selalu. Tangan Tuhan yang berlubang paku biarlah menggandeng tangan kami anak-anak-Mu. Hamba doakan semua peserta kalam ini di berbagai tempat dan di berbagai kota. Kami boleh tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Bahkan seisi keluarga kami boleh semuanya mengiring Tuhan dengan penuh kecintaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semangat firman-Mu yang boleh memberkati dan mengubah hidup kami. Kami siap sedia dengan semangat yang baru, dengan kehidupan yang baru, melanjutkan kehidupan iman kami di sepanjang tahun yang baru ini. Diberkatilah setiap anak-Mu, peserta kalam saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih, kita boleh menyelesaikan acara kalam saat ini. Salam sehat, sampai kita bertemu dalam perjumpaan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.